58. Saya dengarkan dia bilang, ada teman dia tanya, seorang pengusaha di Mekah, karena beliau kebetulan dosen di Ummul Qura tadinya. Kalau sekarang saya tidak tahu lagi. Cuma kasetnya salah satu yang saya pernah dengar itu sangat menarik itu. Saya dengarkan dia bilang temannya naik mobil sama dia seorang pengusaha, lalu dia bilang, "Syekh, ajarin saya satu doa yang saya bisa amalkan supaya rezeki saya terus bertahan dan bertambah." Kata Syekh Muhammad Urefi, saya hanya bisa mengingatkan kamu ayat ini, dibacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Temannya rupanya pulang, diamalkan kata-kata ya Razzaq dzul quwwatil matin. Wahai zat yang maha memberi, menciptakan rezeki, memfungsikannya dan mempertahankan, terus menambah, itu Razzaq. Ya Razzaq dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar gitu kan. Diamalkan. Kata Syekh Muhammad Urefi, setelah sebulan saja dia telepon saya dengan senyum, dengan gembira, ya dengan tertawa dia mengatakan, "Syekh, alhamdulillah." Ya, dalam bahasa Arab, inna razaqanir razzaq dzul quwwatil matin bimilyur riyal. Maksudnya zat yang maha pemberi rezeki tadi itu benar-benar saya amalkan dalam hidup saya dan dia telah memberikan saya rezeki 1 juta rial dalam sebulan, kan gitu. Ini bukan berarti kita mematok jumlahnya, tapi bagaimana dia dengan keyakinan benar bahwasanya hanya Allah pemberi rezeki, tidak ada selain Allah. Jangan pernah yakini ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Allah Azza wa Jalla. Tangan kita saja tiba-tiba bangun, la qaddarallah stroke, maka yang menciptakan tangan Allah, yang menciptakan struknya Allah, yang mematikan fungsinya sehingga tidak bisa berfungsi adalah Allah, yang bisa memfungsikan kembali hanya Allah. Gak ada yang lain. Maka keliru orang kalau menggantungkan nasib hanya dengan dokter, hanya dengan makhluk. Semua itu makhluk seperti kita, cuman beda jenis saja. Maka jangan pernah menggantungkan, apalagi ada orang dengan kejahilian yang luar biasa, bergantung pada batu dianggap keramat, keris lah, orang matilah. Bahkan ada di India orang yang menyembah sapi, ada yang menyembah kemaluan perempuan, na'udzubillah gitu. Kejahilan yang luar biasa gitu. Jadi ini dalil yang menjelaskan luar biasa bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menutupi. Dengan satu ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk menjelaskan tidak boleh kita gantungkan nasib kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah surah Ar-Rum. Urutan 30 dalam Al-Qur'an surahnya ayat 40 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya dan tadabburnya ya, huwallazi khalaqakum, hanya dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Perhatikan kata-kata khalaqa, itu artinya menciptakan. Apa itu menciptakan? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia hanya membuat, bukan menciptakan. Allah menjadikan ayam bisa bertelur, kemudian telurnya itu berisi cairan yang kalau kita pecahin, digoreng jadi makanan manusia. Dari mana sistem ini? Dan pada saat dibiarkan jadi manusia, jadi ayam, jadi makhluk. Ini namanya menciptakan dari tidak ada, air yang cair, telur yang cair jadi anak ayam. Biji yang kita anggap mati, kemudian dilempar di tanah, tiba-tiba jadi pohon, gitu kan? Sperma laki-laki yang kadang-kadang subhanallah orang berhubungan biologis lalu kalau terbuang pun dianggap biasa sama dia, padahal itu keajaiban yang luar biasa. Sperma yang lebih halus dari satu sperma itu lebih halus daripada sebutir debu. Begitu juga dengan sel telurnya wanita yang keluar dari pinggul dia, itu juga lebih halus daripada sebutir debu yang bisa ketemu kemudian menjadi manusia kayak kita. Itu menciptakan. Kita bisa ngomong, bisa teriak, bisa bicara, bisa berpikir dan seterusnya. Itu menciptakan. Kalau manusia hanya membuat saja, menciplak. Coba apa yang paling canggih dari manusia? Komputer misalnya, HP sekarang dengan memorinya saja bisa menampung sekian banyak data-data. Dari mana itu? Kalau kita baca buku sejarahnya, dari mana ditemukan teknologi dan hanya terbuatlah sebuah memori. Baik itu memori di komputer yang dibahasakan hard disk lah, atau di memori HP yang ada, atau apa saja sekarang ya, teknologi itu sudah menggunakan memori dari handycam dan seterusnya. Itu semua diambil dan diciplak dari bagaimana luar biasanya otak manusia.
Dan itu pun mereka harus menggunakan perangkat-perangkat berat dari besi, yang manusia adalah perangkatnya dari urat saraf, ya, yang selalu basah dengan darah. Bagaimana bisa menampung memori yang luar biasa? Mata manusia sebuah kamera yang canggih. Kenapa kalau ada orang mati, saudaraku, itu difoto oleh polisi sekitar tubuhnya termasuk matanya, karena matanya akan memperlihatkan siapa yang terakhir dia lihat sebelum dia dibunuh atau sebelum dia mati. Makanya biasa penjahat sudah tahu ini, mereka pakai topeng atau sengaja membunuh dengan tidak. Kalau tidak ketahuan, jadi dari matanya difoto berulang kali, itu akan terpantul nanti cahaya siapa yang orang terakhir dia lihat gitu. Ketahuan, banyak pembunuh ketahuan gara-gara itu. Itu luar biasa. Dan mata manusia kamera yang tercanggih di dunia, nggak ada kamera yang bisa mengalahkan. Ini bukan lagi 10 atau 20 megapiksel, tapi ini tidak bisa dibayangkan. Kita datang ke sebuah tempat, melihat sekali saja, sudah dikupik oleh mata kita, dikupik cat, selesai. Coba 20 tahun lagi kita datang ke tempat yang sama, kita akan ingat. Begitu luar biasanya canggih, ya. Dan ini adalah urat saraf yang selalu basah dengan darah. Kalau sebuah memori, chip, mungkin masih bisa dikatakan akal manusia keras. Ini perangkat yang lunak sekali, tapi bisa begitu. Dan para ilmuwan mengatakan otak manusia yang dengan teknologi sekarang yang sudah ditemukan pun, itu baru digunakan sekitar 30%-nya. Masih belum banyak yang belum dipakai gitu, dari otak-otak manusia yang luar biasa. Dan satu urat saraf manusia itu sudah cukup untuk menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi. Itu luar biasa, berapa miliar urat saraf kita di otak yang terus berfungsi dengan sinyal-sinyal listriknya, dan itu luar biasa gitu kan. Ini nggak bisa dibayangkan, ini namanya menciptakan. Bukan manusia yang dikatakan menciptakan mobil, tidak, membuat ia. Gitu. Pesawat dari mana? Yang kita merasa kita cuman karena lahir sudah tahu ada pesawat, tinggal beli tiket naik terbang dari sini ke Surabaya 2 jam. Pernah nggak Anda berpikir per detiknya bagaimana pesawat itu bisa terbang? Besi terbang di udara, kemudian bisa jalan sekian ratus kilometer gitu kan, dengan teknologinya. Ternyata itu menciplak, ya, burung yang Allah ciptakan, hewan bisa terbang sekian ribu kilometer. Dan mereka dengan mengepakin sayap saja, akhirnya manusia cuma bisa buat besi juga. Sama halnya dengan helikopter. Mereka penasaran kalau pesawat harus ada landasannya. Tidak, kita mau buat yang lebih canggih lagi, tanpa harus, ya, mengambil jarak yang cukup jauh untuk take off. Seperti pesawat bisa langsung terbang, digunakan untuk peperangan. Dibuatlah helikopter. Dilihat dari mana? Dari capung. Anda kalau kembali ke historinya, saya sempat lihat cuplikannya sendiri, itu luar biasa bagaimana mereka menciplak dari capung, bisa berdiri, tiba-tiba dari tempatnya langsung berdiri ke atas, langsung jalan. Nggak pakai landasan lagi, artinya nggak pakai lagi harus cepat, kekuatan tertentu, karena pesawat harus dengan kecepatan tertentu baru dia bisa take off. Dan ada memang jenis burung yang begitu, dia harus lari dulu kemudian dia baru terbang. Itu awalnya dibuatnya pesawat itu. Dan ambil semua apa yang manusia lakukan sekarang, subhanallah, hanya menciplak saja apa yang telah Allah Azza wa Jalla ciptakan. Makanya kata-kata huwallazi khalaqakum ini kalau mau dijabarin bisa jadi berapa lembar buku gitu kan. Dengan luar biasa kita datangkan fakta-fakta penciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan tidak cukup huwallazi khalaqakum, Thumma berarti berhubungan. Ya, ini berhubungan sekali. Kata-kata thumma dalam bahasa Arab artinya hubungan antara jumlah sebelumnya dengan jumlah setelahnya. Kemudian dia menciptakan kalian, kemudian thumma razaqakum, menyiapkan fasilitas kalian. Fasilitas semuanya. Tadi saya kasih contoh, menciptakan kuping, mata, kemudian memfungsikannya. Bagaimana bisa berfungsi kuping ini sehingga mendengar, mata untuk melihat, dan masing-masing punya fungsi. Enggak bisa diubah. Allah sudah ciptakan sistemnya, nggak bisa mata dipakai makan, harus cuma melihat. Kuping nggak bisa dipakai untuk melihat, tapi hanya bisa mendengar dan seterusnya. Allah yang menciptakan razaqakum itu. Tsumma razaqakum, Allah siapkan fasilitasnya. Kemudian rezeki itu Allah pertahankan, gitu kan? Allah yang mempertahankan itu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah jelaskan kelemahan manusia, makhluk. Kemudian Dia pasti akan mematikan kalian. Jadi jangan sampai rezeki tadi, fasilitas yang luar biasa itu membuat kalian lalai. Pasti kalian akan mati setelah itu. Sekuat apapun fisiknya, gitu kan? Sebesar apapun postur tubuhnya, mau manusia, mau jin, mau hewan, gajah yang paling besar pun mati. Mungkin pada saat dia hidup, dia menginjak hewan lain bisa hancur, gitu kan? Manusia sekekar apapun tubuhnya, tetap dia akan melemah dan dia akan mati.
Dan luar biasa bagaimana Allah mengatakan thumma yumitukum, berhubungan semua. Kata-kata thumma terus berhubungan, terus berhubungan. Dia menciptakan kalian, memberikan kalian fasilitas, kemudian dia mematikan kalian, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, dan Allah pastikan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia akan menghidupkan kembali kalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, di mana Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan kalian dari tulang ekor itu seperti tumbuhnya ya pohon. Bagaimana tumbuh tiba-tiba seret jadi manusia lagi di padang mahsyar. Ya, ini Allah SWT sudah menyampaikan dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Ada enggak yang kalian sembah selain Allah bisa buat seperti itu? Ada enggak yang bisa ciptain dulu, kemudian memberikan rezeki fasilitasnya, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan lagi kembali? Ini sebuah tantangan yang sangat besar, mustahil bisa. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan pun dengan kekuatan fisik yang luar biasa, kekayaan, keluasan kekuasaannya, banyaknya prajuritnya, tapi juga tidak bisa mengatakan rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhkan. Dia nggak bisa bilang rambutnya sehelai, dia nggak bisa bilang mengatakan saya yang ciptakan. Dia hanya mengatakan saya Tuhan. Lihat ini sungai Nil mengalir di bawahku, selesai. Hanya itu saja. Dari mana sungai itu? Dari mana lisanmu bisa mengucapkan kalimat wahai Fir'aun? Gitu kan? Dari mana bisa keluar suara? Siapa yang ciptain suaramu itu? Kamu yang buat. Lisanmu bisa berfungsi, kamu yang buat. Nggak pernah. Dia nggak bisa buat apa-apa. Begitu lemahnya manusia dan begitu jahilnya kalau dia mengaku sebagai Tuhan. Apalagi kalau menganggap ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin, mustahil. Allah terus mukhatabah dengan kita. Jadi hal min syurakaikum, hal ini berarti ditanya, istifham. Hal, apakah ada min syurakaikum? Kata-kata min di sini masuk kepada semua substansial, semua yang disembah. Min syurakaikum, dari apapun yang kalian sembah kecil, sekutu-sekutu Allah itu sampai yang besar. Kemudian may yaf'al min dzalikum, ya, min syai', semua pakai min di sini. May yaf'alu min dzalikum, itu kan? Yang bisa mengerjakan itu untuk kalian, min syai', dari sesuatu yang kecilnya. Telur misalnya, bisa enggak dia buatin kulitnya saja? Bisa enggak dia buat cairannya saja? Sperma, bisakah dia buat alat kelaminnya saja? Bisakah dia buat fungsinya bisa berjalan? Enggak bisa, semuanya gitu kan. Tidak akan mungkin sama persis dengan manusia atau sama persis dengan apa yang Allah ciptakan, mustahil terjadi. Pasti banyak sekali kesalahan. Lalu Allah mengatakan menutup ayat yang luar biasa, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi dia terhadap apa mereka sekutukan. Kenapa harus sembah selain Allah gitu? Enggak mungkin, apalagi menggantungkan nasib, apalagi meragukan kemahakuasaannya Allah Azza wa Jalla.